Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriani Balati dari Prodi Pendidikan Kimia kelas B. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang keselamatan dan kesehatan kerja di laboratorium. Mungkin kita sebagai mahasiswa kimia sudah tidak asing lagi mendengar kata laboratorium. Laboratorium kimia merupakan suatu tempat yang di dalamnya terdapat peralatan dan bahan-bahan kimia yang digunakan untuk melakukan suatu eksperimen. Maka dari itu, laboratorium kimia harus diusahakan merupakan suatu tempat yang aman untuk bekerja dan bebas dari kekhawatiran terjadinya kecelakaan. Sehingga ketika bekerja, kita dapat bekerja secara efektif dan efisien. Baik, kita akan masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu jenis-jenis bahan kimia yang berbahaya. Klasifikasi umumnya, yang pertama, bahan kimia beracun atau toxic substance, yang adalah bahan kimia yang dapat menyebabkan bahaya terhadap manusia atau menyebabkan kematian apabila terhisap ke dalam tubuh karena tertelan lewat pernapasan atau kontak lewat kulit. Contohnya timbal, krom, benzena, asam sianida, karbon monoksida, dan debu asbes. Yang kedua, bahan kimia korosif atau corrosive substance, yang adalah bahan kimia yang menyebabkan kerusakan pada jaringan hidup. Contoh, asam sulfat, gas klor, fenol, natrium hidroksida, formaldehid, dan nitrogen oksida. Yang ketiga, bahan kimia mudah terbakar, yang merupakan bahan kimia yang mudah bereaksi dengan oksigen dan menimbulkan kebakaran. Kebakaran yang amat cepat akan mengakibatkan ledakan. Contoh, aseton, fosfor, eter, benzena, dan heksana. Yang keempat, bahan kimia mudah meledak atau explosive substance, yang merupakan suatu zat padat atau cair atau campuran dari keduanya yang reaksi kimia dapat menghasilkan gas dan tekanan yang besar dalam waktu pendek, sehingga menimbulkan kerusakan di sekelilingnya. Contoh, trinitrotulen, nitroglycerin, dan amonium nitrat. Yang kelima, bahan kimia oksidator atau oxidation agent, yang merupakan bahan kimia yang dapat menghasilkan oksigen sehingga menyebabkan kebakaran bahan-bahan lain. Contoh, kalium karbonat, kalium permanganat, hidrogen peroksida, dan peroksida organik. Yang keenam, bahan kimia reaktif terhadap air atau water sensitive substance, yang merupakan bahan kimia yang amat reaktif terhadap air dan menghasilkan panas dan gas yang mudah terbakar. Contoh, logam natrium dan kalium. Yang ketujuh, bahan kimia reaktif terhadap asam adalah bahan kimia yang mudah bereaksi dengan asam, menghasilkan panas dan gas yang mudah terbakar atau beracun. Contoh, logam natrium, permanganat, dan asam klorat. Yang kedelapan, gas bertertekan atau compressed gas, yang adalah gas yang disimpan di bawah tekanan tinggi. Contoh, hidrogen, asetilen, nitrogen, dan etilen oksida. Yang kesembilan, bahan kimia radioaktif atau radioactive substance adalah bahan kimia yang mempunyai kemampuan memancarkan sinar radioaktif dengan aktivitas lebih besar dari
0,002 mikrocurie atau gram. Selanjutnya kita masuk dalam pembahasan yang kedua, yaitu dampak bahan kimia terhadap kesehatan. Dampak pertama yaitu keracunan sistemik, yang artinya zat tersebut dapat beredar ke seluruh tubuh, meracuni sistem kerja organ tertentu, contohnya benzena, timah, dan kadmium. Yang kedua, gangguan pernafasan bagian atas, terutama disebabkan oleh gas-gas yang larut dalam air seperti amoniak, belerang dioksida, formaldehida, dan asam asetat. Bahaya yang ketiga, gangguan pernafasan paru-paru sebagai akibat dari gas yang suka larut dalam air seperti klor dan nitrogen oksida. Dampak keempat, asfiksian sederhana, yakni sesak nafas karena kekurangan oksigen akibat adanya gas-gas inert seperti nitrogen, karbon dioksida, asetilen, dan gas metan. Yang kelima, asfiksian kimia, yaitu sesak napas akibat adanya gas beracun seperti CO, asam sianida, dan asam sulfida. Yang keenam, pembiusan atau hilangnya kesadaran oleh karena adanya gas-gas seperti klorofrom, aseton, etanol, dan toluen. Dampak yang ketujuh yaitu sensitasi, kepekaan pada bagian tubuh tertentu atau alergi sebagai akibat senyawa diisosianat, epoksi, formaldehid, dan debu. Yang kedelapan, kanker sebagai akibat masuknya zat karsiogenik dalam tubuh seperti senyawa poliaromatik, aflatoksin, benzena, senyawa nitrogen organik, dan senyawa brom. Dan yang terakhir, pneumoconiosis, yaitu terjebaknya partikel-partikel seperti silika dan debu asbes di dalam paru-paru. Kita masuk pada pembahasan yang ketiga, yaitu akibat-akibat yang ditimbulkan saat terpapar bahan kimia. Zat yang pertama yaitu logam dengan jenis bahan kadmium, krom, arsen, dan fosfor. Akibat keracunan yaitu gangguan syaraf, ginjal, darah, dan iritasi. Zat yang kedua, bahan pelarut dengan jenis bahan hidrokarbon alifatik, yaitu bensin dan minyak tanah. Yang selanjutnya hidrokarbon terhalogenasi, klorofrom alkohol yaitu etanol dan metanol, hidrokarbon aromatik yaitu benzen, dan glikol. Akibat dari keracunan yaitu adanya gangguan hati dan ginjal, pusing, koma, gangguan syaraf pusat, dan gangguan saluran pernafasan. Zat yang ketiga yaitu gas beracun dengan jenis bahan asfiksian yang sederhana, asfiksian kimia, asam sianida, asam sulfida, karbon monoksida, dan nitrogen oksida. Akibat dari keracunan yaitu adanya gangguan sesak nafas, kejang-kejang, hilang kesadaran, gangguan otak, gangguan jantung, iritasi, gangguan hilangnya kesadaran, bahkan akan menyebabkan kematian. Yang keempat yaitu karsinogen dengan jenis bahan benzen, asbes, benzidin, krom, dan vinil klorida. Akibat keracunan yaitu adanya gangguan paru-paru, kandung kencing, hati, syaraf pusat, dan leukemia. Yang kelima yaitu pestisida dengan jenis bahan argonoklorin dan
argonofosfat. Akibatnya yaitu adanya pusing, kejang-kejang, hilang kesadaran, bahkan kan menyebabkan kematian. Dan kita akan masuk pada pembahasan yang keempat, dan yaitu pembahasan terakhir tentang faktor-faktor kemudahan terbakar. Kemudahan suatu zat terbakar perlu kita ketahui faktor-faktor yang menentukan kemudahan terbakar tersebut. Faktor yang pertama yaitu batas konsentrasi bawah atau lower flame limit, yaitu adalah batas konsentrasi zat terendah dalam udara yang dapat dibakar. Faktor yang kedua yaitu batas konsentrasi atas, yang adalah batas konsentrasi zat tertinggi dalam udara yang masih dapat terbakar. Daerah antara konsentrasi atas dan konsentrasi bawah merupakan konsentrasi yang mudah terbakar. Faktor yang ketiga yaitu titik didih, suhu di mana tekanan uap zat cair sama dengan tekanan atmosfer. Semakin rendah titik didih, semakin berbahaya, karena semakin banyak uap yang dihasilkan pada suhu kamar. Faktor yang keempat yaitu titik nyala, adalah suhu di mana zat tersebut menghasilkan uap pada permukaan sehingga dapat dinyalakan. Dan faktor yang kelima atau faktor yang terakhir yaitu titik bakar atau ignition point, yang adalah suhu di mana suatu zat dapat terbakar dengan sendirinya atau tanpa dinyalakan. Baiklah teman-teman, itulah pembahasan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja di laboratorium. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.